Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Permisi, saya buka masker sejenak agar informasi yang bisa kami berikan bisa lebih jelas ya. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, senang sekali saya hari ini Cio Farizal bisa menjadi bagian dari acara yang luar biasa ini. Kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai suatu permasalahan atau mungkin suatu tema yang akan kita coba share pada hari ini mengenai PAD. Mungkin sebagian besar masih kurang familiar dengan PAD. Apa sih PAD itu? PAD adalah pendapatan asli daerah dan sangat mempunyai peranan yang penting untuk berkembangnya suatu daerah. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat dan juga pelaku usaha yang kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan daerah mereka melalui PAD itu sendiri ya. Oleh karena itu kita akan sedikit berbicara mengenai PAD itu sendiri dan apakah di Kota Bontang ini PAD sudah berjalan dengan maksimal dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh sebuah badan tentunya yang berkecimpung untuk mengurus PAD ini agar bisa meningkatkan PAD di Kota Bontang khususnya. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Sigit Alfian SCMM. Beliau adalah Kepala Bapenda Kota Bontang. Apa kabar Pak Sigit? Alhamdulillah baik. Sehat seperti ini Pak ya? Ya, Oke. Sebelum kita atau saya mengawali beberapa pertanyaan nih Pak Sigit, ada sedikit yang mungkin saya mewakili dari Bapak Ibu yang ada di rumah yang kurang familiar atau kurang paham mengenai PAD itu sebenarnya apa dan seberapa besar sih fungsinya PAD untuk suatu kota khususnya di Kota Bontang ini, Pak? Iya, terima kasih Mas Cio. Ya, saya diundang di acara ini. Jadi kalau kita bahas tentang PAD ini memang ini adalah amanat undang-undang sebenarnya. Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Ya. Di dalamnya pasti ada namanya PAD, pendapatan asli daerah. Ya. Nah, PAD ini sendiri sebenarnya bagian terpenting dari pemerintahan daerah. Karena memang dia sebagai salah satu penopang anggaran APBD kita. Jadi kalau kita bicara APBD, di dalamnya ada dana bagi hasil pusat dan daerah, dan ada bantuan provinsi, ada juga yang namanya pendapatan asli daerah. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu PAD? Nah, iya betul. PAD itu memang sumber-sumber pajak yang didapat, yang diambil di pemerintah daerah, di lingkungan pemerintah daerah. Kalau Bontang ya di seluruh Kota Bontang. Yeah. Artinya PAD itu sendiri kalau dijabarkan lagi banyak lagi pajak-pajaknya. Jadi di Undang-Undang 28 tahun 2009 itu ada 11 jenis pajak yang diamanatkan di sana, dan ini menjadi bagian tugasnya Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, untuk mengumpulkan PAD itu sendiri. Kalau kita lihat persentasinya antara PAD dengan APBD itu memang belum signifikan, masih persentasinya itu terakhir itu hasil dari teman-teman BPK juga merekomendasikan harus ditingkatkan karena presentasinya baru 15,9% dari APBD. Dalam hal ini berarti masih belum maksimal. Ya, jadi memang kalau kita bicara PAD saat sekarang ini itu belum maksimal. Dari gini, PAD itu sebenarnya direkomendasikan supaya bisa mendongkrak yang namanya kemandirian fiskal.
kemandirian fiskal itu di mana pembiayaan daerah itu ditopang oleh PAD sebenarnya. Tapi sementara sekarang ini kan kita masih mengandalkan bagi hasil. Oh, seperti itu. Jadi kita tadi saya sampaikan berbanding APBD itu baru 15,9%, berarti kan anggaran dari non PAD itu sekitar 80 sekian persen kan, 84,1% itu sumber dari dana perimbangan dan dana bantuan provinsi. Ya. Jadi sekali lagi untuk menuju kemandirian fiskal itu memang kita butuh kerja keras sekali lagi, karena memang daerah kita ini termasuk daerah yang cukup kecil, terus apalagi di posisi tadi sempat disebutkan kondisi kebijakan yang sekarang kaitan dengan pandemi COVID-19 ini juga sangat berpengaruh ya terhadap PAD kita. Seperti itu ya. Tadi sempat disampaikan oleh Bapak Sigit sendiri, saat ini kita masih mengandalkan bagi hasil. Mungkin bisa dijelaskan sedikit maksudnya seperti apa ini, Pak? Ya, jadi bagi hasil itu pengertiannya begini. Kita ini kan Kaltim ini kan sumber daya alamnya luar biasa ya. Mulai dari gas alam cair itu, batu bara, terus gasnya juga, minyak gas bumi itu semuanya kan di Undang-Undang 33 itu kan itu semua yang atur pemerintah pusat. Nah, dari situ ada bagiannya ke kita, presentasinya. Nah, kita masih mengandalkan dari situ. Dan sebenarnya bukan cuma kita sih, kalau kita bicara nasional, dari sekian ratus, 500-an daerah kabupaten kota itu 400 sekian itu belum mandiri, mandirian fiskalnya masih belum. Ini hasil temuan laporan dari BPK kemarin, ya seperti itu. Jadi salah satunya kita. Nah, ini menjadi PR buat Bapenda, PR buat kita untuk menuju kemandirian fiskal itu. Jadi sekali lagi kalau kita bicara bagi hasil tadi, yaitu tadi contohnya lagi pajak PPh 21, PPh 23 katakanlah yang dihimpun oleh pajak Pratama itu, kalau Bontang ini kira-kira saya terakhir dapat dari Pak Anies, kepala DJ Pratama itu, kira-kira kalau Bontang ini 1,4 triliun. 1,4 triliun yang kita store ke pusat. Nah, dari situ ada pembagiannya lagi ya. Itu salah satunya itu. Jadi dari pajak pusat, terus dari sumber daya alam tadi, itulah kita kembali ke kita dengan persentase yang diatur oleh Undang-Undang 33 itu. Oh, jadi berarti nggak seluruhnya diberikan kepada kota itu, tapi diserahkan dulu ke pusat, kemudian kembali ya dengan presentasi yang kecuali yang disebut PAD tadi, itu memang kita olah sendiri. Benar. Ya. Cuma sekali lagi persentasinya baru 15,9%. Untuk PAD kita saat ini? Ya, PAD kita ini sekarang kalau kita bicara total keseluruhan ya sekitar 200 M. Ya. Itu hanya sekitar 15 ya, berbanding dengan APBD tadi. Berarti kalau memang akhirnya itu bisa dimaksimalkan, nah ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kota itu, berarti ya. Aja sudah mencapai 60% mungkin. Itu udah luar biasa sekali. Luar biasa kalau bisa seperti itu. Jadi memang Mas Jo, tugas Bapenda itu salah satunya menghimpun pendapatan asli daerah, terus mengoptimalkan sumber-sumber itu, terutama harus lewat yang namanya koordinasi, integrasi dan kolaborasi. Itu yang harus kita lakukan untuk memberdayakan semua elemen masyarakat sehingga semua taat pajak.